Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzina Algorini dari jurusan PK PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, ada pengertian menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah landasan hukum Indonesia. Yang pertama, landasan ideal, yaitu landasan yang terkait dengan pembelaan terhadap negara. Misalnya Pancasila khususnya sila ketiga, yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu landasan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tercantum pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, landasan operasional, yaitu landasan yang terkait dengan usaha pembelaan negara, tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, WNI dan kewajibannya dalam menjalankan dan menaati hukum. WNI merupakan orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. WNI wajib menaati hukum dan pemerintahan, seperti tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kedua, WNI wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, seperti tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, ada pelaksanaan hukum di Indonesia. Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menggunakan berbagai pendekatan secara integral, yaitu pendekatan kebijakan penal dan non-penal, pendekatan kebijakan dan nilai, dan sebagainya. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan politik hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang. Yang kedua, tahap aplikasi, yaitu penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Yang ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Yang kelima, fenomena pelaksanaan hukum di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2018, yang menunjukkan sejumlah peristiwa yang merupakan penyimpangan prinsip supremasi konstitusi. Dan yang kedua, terjadi tahun 2018 yang menunjukkan kinerja legislasi DPR yang jauh dari kata memuaskan. Yang keenam, ada penyebab pelanggaran hukum di Indonesia. Penyebab ini seseorang melakukan korupsi. Yang pertama, tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. Yang kedua, tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan atau good governance. Yang ketiga, manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, serta modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil. 2. Menciptakan kesadaran politik. 3. Meningkatkan proses belajar demokrasi. 4. Memperlancar kerjasama antar masyarakat dan pemerintah. 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sekian presentasi mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.